Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu di Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa ini. Forum ini adalah sebuah kepedulian para intelektual Muslim, kemudian memberikan gagasan-gagasan konstruktif, objektif ya terhadap problematika bangsa ini. Tujuannya adalah memberikan solusi fundamental atas krisis multidimensi negeri ini. Nah, karena itu forum ini sangat penting ya untuk menjadi bagian dari perbaikan negeri ini. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kalau kita lihat dari latar belakang orang yang menyampaikan tentang istilah khilafatisme, maka bisa saya katakan tidak punya kapasitas. Jadi ilmu itu secara kalau dalam kajian filsafat ya, ilmu itu harus ada otoritasnya gitu. Jadi yang ngomong itu tidak punya otoritas membicarakan tentang ajaran Islam. Yang pertama, karena dia bukan otoritas, maka secara keilmuan bukan kapasitas dia. Karena bukan kapasitas dia, maka pasti salah. Kalau bahasa Prof. Suteki itu absurd itu pasti salah karena bukan kapasitasnya gitu. Karena itu kata khilafahisme itu adalah satu istilah yang salah, secara epistemologi salah. Karena apa? Karena isme itu kan sebenarnya merujuk kepada ideologi di luar Islam. Sementara khilafah itu adalah ajaran Islam, bukan ideologi gitu. Khilafah itu bukan ideologi. Nah, karena itu istilahnya itu sudah salah. Beda dengan kapitalisme, itu memang ideologi buatan manusia. Komunisme itu ideologi buatan manusia dan ada turunan-turunannya di situ. Nah, tapi lepas dari konteks intelektual, nampaknya karena bukan kapasitasnya, nampaknya orientasinya kepada politik kalau saya lihat. Jadi khilafahisme ini ya, ada yang pakai H, ada yang pakai T ya, itu orientasinya adalah politik. Apa tujuannya? Yang pertama adalah mendistorsi ajaran Islam itu sendiri. Karena ada kebencian di sana, ada sentimen di sana. Dalam bahasa agama kita itu memadamkan cahaya Allah gitu. Dalam bahasa yang lain itu namanya blasfemi namanya. Blasfemi itu adalah menistakan agama, menistakan Islam. Gitu. Atau lebih keren lagi tuh bahasanya namanya diabolisme namanya. Diabolisme itu adalah apa? Diabolisme itu adalah intelektual yang dipengaruhi oleh aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan gitu. Sehingga istilah khilafahisme ini nuansanya adalah politis. Bahkan jauh dari itu sebuah pelecehan atau penghinaan terhadap ajaran Islam. Nah, sebenarnya kalau istilah khilafahisme itu sebenarnya bisa dirujuk ya kepada satu buku ya. Buku itu tulisan Azumadi Azra, judul bukunya itu Transformasi Politik Islam, Radikalisme, Khilafatisme, dan Demokrasi. Jadi menggunakan T, bukan H. Khilafatisme itu terbit tahun 2016 di halaman 67. Itu di situ ada wawancara Azumardi dengan seorang cendekiawan Muslim namanya Al-Faruqi. Jadi Ismail Al-Faruqi pada tahun 1986 itu diwawancara oleh seorang Azumadi Azra karena Al-Faruqi kemudian menawarkan sebuah konsep khilafah. Di buku itu meskipun menggunakan istilah khilafatisme, tetapi Azumadi Azra tidak kemudian menistakan, tidak itu. Dia hanya mencoba menampilkan bagaimana seorang Al-Faruqi itu punya satu konsep tentang khilafah. Menurut Al-Faruqi ya, khilafah itu adalah upaya untuk mewujudkan persatuan umat seluruh dunia setelah terpecahnya kaum muslimin akibat nasionalisme sempit. Yang kedua adalah kesempurnaan konsep khilafah sebagai prasyarat mutlak, conditio sine qua non,
bagi tegaknya paradigma Islam. Jadi khilafah itu syarat utama bagi tegaknya syarat Islam menurut Al-Faruqi itu. Masih menurut dia bahwa secara internal umat, khilafah adalah justifikasi tegaknya syariah yang membawa keadilan. Itu secara internal. Secara eksternal, khilafah adalah upaya mengejawantahkan kekuasaan untuk kesejahteraan dan kedamaian umat guna mewujudkan tata dunia baru yang berorientasi kepada keadilan dan perdamaian di muka bumi. Itu Al-Faruqi seperti itu sebagaimana ditulis oleh Az-Zumadi Azra. Khilafah itu sendiri misinya adalah menebarkan rahmat bagi alam semesta sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Jadi secara sederhana khilafah itu adalah ajaran Islam, sama juga zakat, sholat, sama. Masa nanti akan disebut zakatisme, sholatisme, sodakotisme, masa begitu? Gak bisa gitu. Jadi jangan nanti ada ideologi sholatisme nanti. Sholatisme nanti gitu. Jadi itu, nah kalau bahasanya Prof. Suteki itu namanya mendowngrade gitu. Mendowngrade itu menista sebenarnya, menista, merendahkan, menjatuhkan kemuliaan agama Islam itu sendiri gitu. Dan ini sebenarnya berpotensi melanggar konstitusi negeri ini, yaitu menghina Islam. Nah, sebagai ajaran Islam, maka tak mungkin khilafah itu bertentangan dengan Pancasila, tidak mungkin. Karena sejak kapan Pancasila itu bertentangan dengan Islam? Islam bertentangan dengan Pancasila itu tidak mungkin. Bahwa Pancasila kemudian dipolitisasi untuk menggebuk perjuangan Islam, iya, tetapi secara esensial, tadi guru-guru kita udah menyampaikan ya, bahwa justru esensi Pancasila itu adalah teisme gitu, teistik gitu. Jadi mengandung nilai ketuhanan dan itu digali dari nilai-nilai Islam. Maka seluruh imam mazhab yang ada bab khusus tentang khilafah. Begitu juga buku-buku tentang peradaban Islam yang dipelajari di pesantren-pesantren diterbitkan oleh Kemenak, itu di situ ada bab terakhir saya pernah membaca itu justru bicara juga tentang khilafah gitu di situ. Maka Islam tidak mungkin bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga khilafah sebagai salah satu ajaran Islam. Nah, dalam buku Pemikiran Politik Islam, tadi pagi saya baca ya, dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer, banyak juga yang membahas tentang imamah ini, khilafah ini. Misalnya Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, Muhammad Iqbal, Al-Maududi, Said Qutb, Rashid Ridho, dan seterusnya. Itu mereka semua bicara tentang konsepsi khilafah ini. Nah, itu artinya khilafah itu ajaran Islam, bukan khilafatisme. Istilah itu tidak tepat. Maka istilah khilafatisme itu kalau menurut saya ya bagian dari logik falasi namanya. Sesat pikir atau sesat logika. Apa itu sesat logika? Adalah proses penalaran yang tidak logis. Karena pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa ada relevansinya. Jadi mengkaitkan antara ideologi komunisme kemudian sejajarkan dengan khilafah sebagai ajaran Islam, itu adalah sesat pikir, sesat logika gitu, logic fallacy itu. Karena itu sama sekali tidak sejajar. Dari sisi sumber-sumber hukumnya aja sangat berbeda. Karena isme itu sebenarnya hubungannya dengan ideologi di luar Islam. Banyak misalnya kapitalisme, komunisme, sekulerisme, pluralisme, liberalisme, feminisme, radikalisme, terorisme, itu semua adalah ideologi-ideologi di luar Islam yang memang itu bertentangan dengan Islam. Bahkan sekulerisme, liberalisme, pluralisme itu tahun 2005 itu sudah dinyatakan haram oleh MUI. Ada fatwa MUI tahun 2005 itu namanya Spilis. Sekulerisme, pluralisme, dan liberalisme itu sudah dinyatakan haram. Gitu. Maka saya tegaskan bahwa Islam tidak mengenal istilah khilafahisme atau khilafatisme, gitu. Tidak dikenal istilah itu. Nah, kemudian Islam itu memang sempurna, gitu. Kenapa ada istilah khilafah? Itu karena itu ajaran Islam yang hubungannya dengan politik, gitu, dengan politik dan kepemimpinan. Bisa imamah,
bisa khilafah, bisa khalifah, bisa amirul mukminin itu semua kalau kita mau gali dari kitab-kitab klasik ada semuanya gitu. Begitu juga dengan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya itu semua Islam sempurna mencakup seluruh hukum itu, bukan hanya soal pendidikan, politik juga. Nah, politik itulah kemudian disebut dengan sistem khilafah adalah sistem kepemimpinan umum bagi kaum muslimin untuk menerapkan Islam secara kafah, untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia, untuk mendakwahkan Islam rahmatan lil alamin kepada seluruh dunia. Gitu. Nah, maka kalau kita mau lebih serius menelisik lagi istilah ini bisa berpotensi sebagai bentuk blasfemi, bentuk penistaan terhadap ajaran Islam. Iya. Nah, berikutnya adalah istilah ini juga menurut saya sebagai bagian dari Islamofobia itu. Namanya juga Islamofobia. Saya sering membaca tentang kajian-kajian tentang apa psikologi ya, namanya fobia itu abnormal itu, psikoabnormal. Jadi karena itu memang diciptakan Barat itu memang menciptakan yang namanya upaya monsterisasi Islam. Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya gitu. Itu adalah Islamofobia. Untuk apa? Untuk menghadang kebangkitan Islam. Karena menurut NIC memprediksi bahwa khilafah adalah salah satu kekuatan yang akan menguasai dunia tahun 2020 selain Cina, India, dan Amerika. Misalnya dulu muncul ISIS namanya. ISIS itu propaganda Barat juga untuk monsterisasi Islam juga. Buktinya sekarang juga udah nggak ada tuh. Udah hilang begitu aja. Dulu heboh, sekarang hilang kan begitu. Maka Islamofobia itu adalah gejala psikoabnormal. Kenapa? Karena takut berlebihan kepada sesuatu yang sebenarnya adalah baik. Islam tuh baik, rahmat bagi alam semesta, tapi dianggap monster yang membahayakan. Itu namanya Islamofobia. Islam itu adalah kebaikan dan dicitrakan menjadi sesuatu yang mengerikan, jahat, mengerikan, terorisme, radikalisme, fundamentalisme, isme itulah. Padahal isme itu ada di luar Islam. Mengkaitkan isme dengan Islam itu namanya pikir sesat tadi. Iya. Logik falasi tadi. Gitu. Logik falasi. Nah, tapi faktanya hari ini justru negara-negara kapitalis ya yang sombong, yang merasa besar justru kalah dengan dengan corona ya. Corona itu ukurannya cuma 100 nanometer. Ustadz pernah lihat ini nggak apa jarum pentol yang kecil itu pernah lihat nggak? Betul, pernah. Ya, pentolnya atasnya itu kalau kecilnya corona itu kalau dikumpulkan supaya segitu itu butuh 167 juta. Berarti kecil banget kan? Corona itu kecil banget, nggak kelihatan itu. Kecil banget, tapi mampu meruntuhkan peradaban kapitalisme sekarang di seluruh dunia. Kemarin Republika menaikkan satu editorial tentang ancaman resesi global karena pandemi corona ini semua faktor-faktor ekonomi mandek gitu. Ini adalah ini adalah satu kondisi empiris ya bahwa justru dengan adanya justru negeri ini sebenarnya sedang carut marut gitu, sedang dalam kondisi yang luar biasa rusak itu di semua sisinya. Kenapa? Sebenarnya kan tadi sudah disampaikan bahwa orang yang berteriak Pancasila sekalipun, mengaku Pancasila sekalipun, sebenarnya negeri ini sedang menerapkan sistem kapitalisme sekuler itu. Ini adalah dosa sejarah. Ini adalah dosa sejarah bagi pemerintah ini ketika menerapkan. Kalau komunisme itu bukan dosa sejarah, itu kejahatan sejarah yang tidak boleh muncul lagi gitu. Ya. Maka kapitalisme ini kaitan dengan Ustadz, kaitan dengan sekarang kira-kira apa nih yang harus kita lakukan nih mensikapi RUU HIP ini dan bahkan mau sekarang kan ditunda Ustadz. Jadi sekarang kan masih ditunda. Bagaimana mensikapi RUU HIP ini sekarang kita? Saya kemarin menulis ya satu tulisan judulnya seluruh umat Islam wajib menolak RUU HIP. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah umat Islam seluruh Indonesia yang
30 juta ya, itu wajib menolak. Itu yang pertama. Jadi ada pressure, ada tekanan yang luar biasa. Nah, supaya efektif harus melalui organisasi-organisasi Islam, itu semua harus menyatakan sikap menolak, menghentikan, harus dihilangkan dan seterusnya, tidak perlu dilanjutkan, tidak perlu diubah lagi dengan istilah-istilah yang baru gitu. Yang pertama. Yang kedua tentu umat Islam harus memberikan alternatif ya, karena tadi ada semacam tarik ulur ideologis dan komunisme sudah jelas jahat ya, kejam gitu ya, rusak gitu ya, udah jelas itu gagal ya. Kapitalisme bahkan hari ini juga sudah gagal total juga, sekedar menghadapi corona juga gagal. Maka ideologi Islam adalah solusi alternatif bagi perbaikan negeri ini. Karena apa? Karena Islam itu syariahnya itu berasal dari Allah yang Maha Adil gitu. Sesuai dengan filosofi Pancasila tadi. Ya, sebenarnya secara esensial sama, misalnya tentang keadilan. Kata-kata adil aja sudah dari bahasa Islam. Peradaban, adab itu berasal dari Islam, hikmah dan seterusnya itu bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa Islam gitu. Jadi Pancasila itu kan butuh underlying system karena dia tuh set of filosofi kan membutuhkan underlying system. Nah, underlying system itu yang dua itu kan sudah jelas rusak, sudah jelas gagal. Masa kita mengulangi kegagalan? Kita harus kalau kita mau pakai NIC itu maka Islamlah menjadi masa depan, solusi masa depan negeri ini. Nah, sebagai terakhir yang ingin saya sampaikan adalah Islam sebagai solusi alternatif itu karena ada 3 dimensi ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah dimensi vertikal. Dimensi vertikal itu hubungannya dengan surat Az-Zariyat 56, yaitu mewujudkan hamba-hamba Allah ya, atau rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Islam itu kalau diterapkan, syariahnya diterapkan, itu akan melahirkan rakyat yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang beriman itu secara vertikal. Kemudian secara internal itu sesuai dengan Quran surat Al-Imran 110. Kuntum khairu ummah. Jadi kita harus menjadi umat terbaik gitu. Umat terbaik yang seperti apa? Umat terbaik yang mencerahkan, yang membawa kepada kebaikan, keadilan, kesejahteraan, perdamaian, peradaban yang mulia, gitu ya. Karena isinya adalah orang-orang beriman. Maka di situ ada, kalau kita flashback ke belakang, misalnya sejarah peradaban Islam, betapa sains Islam itu telah menjadi cahaya bagi peradaban dunia, gitu. Nah itu representasi dari penerapan Islam. Nah, yang terakhir adalah horizontal. Horizontal itu sesuai dengan surat Al-Anbiya 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka secara horizontal umat Islam dengan syariahnya, dengan sistem khilafahnya itu justru akan menebarkan rahmat bagi alam semesta, bagi seluruh manusia, bagi seluruh bangsa tanpa mengenal warna kulit, bahasa, agama. Lihat negara Madinah. Itu kan pluralitas di sana, ada keragaman masyarakat yang semua itu dilindungi oleh Islam. Jadi Islam itu justru anti rasisme. Kalau komunis kapitalis rasisme, Amerika aja rasis, kan? Islam justru melindungi pluralitas itu. Mungkin Amerika itu butuh syariah kalau menurut saya sekarang itu. Nah ini jadi tidak ada lagi, apalagi kita ini mayoritas Muslim ya. Kata anak kepala atas itu kan dikatakan din itu berasal dari kata dain ya. Dain itu hutang. Jadi Islam itu adalah keberhutangan kita kepada Allah. Karena Allah sudah menciptakan kita, memberikan otak, memberikan nafas, memberikan alam semesta, memberikan bumi dan seterusnya ini itu diberikan oleh Allah. Orang tua kita yang melahirkan kita aja kita merasa berhutang kan? Apalagi Allah. Nah, keberhutangan kita itu harus dibayar. Bagaimana membayar? Membayarnya adalah dengan tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan sampai diterapkan di muka bumi ini yang kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta. Indah kan sebenarnya, sederhana kan sebenarnya. Kalau kita seorang muslim, seorang mukmin, maka tidak ada lagi cara lain untuk menjadikan Islam sebagai solusi alternatif, solusi fundamental
bagi krisis multidimensi di seluruh dunia, mana kapitalisme sudah hancur lebur, kemudian komunisme sudah mati, sudah lama mati, sudah terkubur. Kalau belum muncul hari ini juga udah ketahuan di situ. Maka kita kubur lagi tanpa dimandikan tadi, langsung kubur aja. Kita selesaikan itu semua. Nah, menurut saya itu Ustadz, untuk sementara, nanti pengantar diskusi aja mungkin. Terima kasih Dr. Ahmad Sastra. Jadi sebenarnya kalau ini kalau diskusi panjang banget ini. Tapi jelas kalimat atau istilah khilafahisme ini istilah yang sesat pikir, yang memang tidak digali dari nas-nas, tapi karena memang yang kenapa? Karena yang ngomong memang tidak berkompeten dalam hal itu. Nah,